Alasannya kan, "Loh, Paulus sama itu Barnabas saja bertengkar, Paulus sama Petrus saja bertengkar kok." Alasannya kan begitu kan. Ya, iya, iya, iya. Tapi Paulus sama Barnabas nggak bertengkar terus-terusan loh. Nggak kayak gereja Hmm. sekarang, bertengkarnya terus-terusan sampai ke anak cucunya. Pakai ayat Ya lagi. kan? Pakai ayat lagi. Paulus sama Barnabas nggak bawa-bawa nama Tuhan loh waktu bertengkar loh. Hmm. Paulus Barnabas bertengkarnya atas nama karena Markus, gara-gara Markus kabur, terus Barnabas mau bawa lagi. Tapi di Ya. akhirnya Paulus bilang, Markus bawa sini, saya perlu sama dia. Dia itu berarti sekali. Markus itu dianggap anaknya sendiri. Coba bayangin ya. Hmm. Jadi nggak bertengkar terusan. Paulus dengan Petrus itu nggak bertengkar loh. Orang bilang, Hmm. gara-gara itu bertengkar. Paulus bilang Petrus ini orang munafik. Hmm. Petrus bilang Paulus ini orang ajarannya aneh. Mereka Hmm. nggak bertengkar loh. Mereka itu sedang lagi menjelaskan kepada jemaat. Berapologetik. Ya, sedang berapologetik. Mereka nggak bertengkar. Saya lagi debat sama Pastor Heri masalah Roh Kudus, masalah bahasa roh. Pastor Paul dengan Pastor Heri bertengkar. Padahal kita satu alma mater kan, kita dulu Ya. sama-sama dari Hmm. sono. Nah, nggak bertengkar. Nah, itu jangan buat alasan. Intinya kalian sudah kehilangan Roh Kudus, itu aja. Harus jujur, kalian tidak rendah hati, kalian tidak mengutamakan Yesus, makanya kalian bertengkar, makanya kalian harus jujur ya. Tapi Dan menurut Pastor Paul, apa perbedaan pertengkaran? Ya, ini kan hanya istilah ya. Mereka dianggap pertengkaran Paulus Barnabas dengan gereja-gereja zaman now tanpa mengeneralisasi. iya, Saya yakin kok yang jujur masih ada. Menurut Anda iya. intinya di mana itu perbedaannya? Intinya dagang. Dagang. Apa yang Iya, diperdagangkan? bisnis. Bisnis. Bisnis itu kan Mhm. bisnis. Dagang itu kalau Lucifer zaman dulu, Helel Bensa, kalau kamu naik dengan dagangmu. Itu kan Mhm. bukan dagang maksudnya untung 100 mau jadi 200, tapi Mhm. dagangmu itu artinya dengan proudness, Mhm. kebanggaan kita kan. Itu Mhm. makanya tadi balik lagi, Paulus dengan Petrus itu nggak bertengkar ya. Jadi jangan bilang bertengkar, itu nggak bertengkar, itu sedang berapologetik mereka. Sedang Iya. menjelaskan bagaimana mereka harus mempertahankan apa yang menjadi prinsip-prinsip, dan itu bukan pertengkaran. Dan Paulus dengan Barnabas bukan bertengkar, ya. Pastor Paul tadi sempat Hmm. mengutip awalnya tentang Katolik terjadi inkulturasi budaya. Inkulturasi udahnya. Ya, Hmm. saya rasa bukan hanya Katolik, yang lain juga ada secara implisit juga Itulah terjadi. Tapi gini, sebetulnya pertanyaan begitu. saya, Hmm. inkulturasi budaya apakah identik dengan sinkretisme dan tandanya bagaimana? Katolik itu dulu tidak melakukan sinkretisme ya sebetulnya. Mereka benar-benar inkulturasi budaya. Mereka Hmm. untuk menjadi agama negara, mereka harus mengakomodasi semua kepentingan. Di Hmm. zaman itu anggota-anggota Senat kerjanya produsen patung. Terus Hmm. mereka kalau Katolik jadikan agama negara, mereka bangkrut dong. Ya. Makanya mereka bilang, aku tetap produksi patung, taruh dalam gereja ya. Hmm. Tinggal diganti nama doang. Pada Patungnya tinggal akhirnya diganti sekarang nama. jadi sinkretisme berdoa untuk arwah-arwah santo santa begitu. Saya kira kalau yang berdoa untuk para arwah dan santa itu bukan masalah sinkretisme, tetapi Hmm. mereka juga ada dasarnya ya. Hmm. Karena Hmm. orang mati bisa berdoa ya. Hmm. Mereka bukan berdoa untuk, tapi berdoa kepada. Ya, Hmm. untuk arwah itu mereka mendoakan arwah orang mati. Tetapi Hmm. kepada santo-santo mereka berdoa kepada santo-santo karena mereka percaya di dalam Ibrani 11 ayat 4, Habel karena iman, Habel walaupun sudah mati masih bisa berdoa. Makanya Yunus sudah mati ya. Jadi saudara jangan bilang Yunus masih hidup di perut ikan, nanti dimarahi sakit naik, dihina-hina nanti. Yunus itu sudah mati di perut ikan karena sudah jelas Yunus 2 itu ada di Seol. Hmm. Kenapa Yunus bisa kan sudah mati bisa berdoa, kan Habil juga bisa, kenapa Yunus nggak bisa? Kan sama-sama orang beriman. Hmm. Gitu. Jadi mereka percaya itu. Cuma kan kita batasi lagi. Mereka berdoanya, mereka tidak berdoa sahabat orang-orang, mereka berdoa pada diri sendiri. Ya, Hmm. Habel berdoa pada diri sendiri, dia berseru-seru kepada Tuhan, minta keadilan, ya kan? Yunus juga sama, dia minta pertobatan. Ya, Makanya, tadi sempat mengutip David Bosch, teologi misinya David ya, Bosch. ya. Dan kenapa sekarang bisa terjadi pergeseran pemahaman teologi misi dari zaman Yesus sampai zaman now? Apakah karena sekarang zaman milenial sehingga cara berpikirnya orang sudah berubah?
Nah, itu yang nanti mau kita jawab di sini. Panjang. Baik. Nah, ini nih. Saya mulai masuk nih jawaban itu. Ya, Masuk ini silakan. dulu ya. Ya, Jawabannya David Bosch. Mengapa saya gunakan David Bosch? Ketika saya membaca David Bosch, saya kasih lihat rangkuman saya ini ke dosen pembimbing tesis saya. Dia kaget. Kok kamu baca David Bosch-nya begitu sih? Dia cukup kaget karena saya punya perspektifnya berbeda. Saya menggunakan fakta-fakta di David Bosch, sementara dia menggunakan pemikirannya David Bosch. Kalau saya nggak mau, karena David Bosch kan kuno banget. Kita kan di zaman modern. Nah, saya hanya menggunakan fakta-fakta yang digunakan oleh David Bosch bahwa Yesus tidak pernah mendirikan agama, melainkan sebuah komunitas pas pro toto, yaitu komunitas model bagi komunitas lain, tanpa memutuskan hubungan dengan lain. Itulah inkulturasi tadi. Tadi tujuannya bagus. Jadi kalau saudara memberitakan Injil, saudara bukan untuk membawa orang jadi Betani, membawa orang jadi GBI, membawa orang jadi GPDI, membawa orang jadi GKI, jadi dia dulu Katolik, sekarang GKI, sudah bertobat. Enggak ya? Ya. Enggak. Bahkan saya selama teman-teman saya yang saya baptis, saudara-saudara kita di Indonesia dulu, mereka masih tetap Islam loh. Mereka pada pergi ke masjid, mereka masih baca surat Maryam, tapi mereka percaya Yesus Kristus. Apakah berarti Tuhan tidak dibutuhkan gereja sekarang kalau memang dasarnya begitu? Kalau menurut saya sih butuh nggak butuh. Soalnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, tapi kan sekarang butuh legalisme bagi legalisme negara Indonesia terutama. Kalau nggak begitu kan nanti dianggap liar. Nah, itu sebetulnya politik Islam untuk membuat seperti itu. Makanya cuma ada 5 agama yang diakui, ya kan? Kenapa? Supaya dikontrol. Dan dia 5 agama ini Islam, apa-apa semua Islam, apa-apa semua Islam. Karena kalian sendiri yang membuat demikian. Coba kalau Kristen dijadikan gaya hidup. Seperti contoh ya, saya orang keturunan Tionghoa, walaupun saya seorang Kristen, begitu lahir ceprot, saya dikasih telur merah putih, telur merah putih. Iya, telur merah. Saya lahir ceprot, saya diajarin untuk setiap Imlek saya harus sujud sembah 12 kali sama ibu saya, nanti ibu saya kasih angpau. Itu tradisi Konfusius ya. Konghucu. Jadi walaupun saya seorang Kristen secara agama, tetapi saya dari kecil seorang Konghucu. Sampai dengan hari ini anak saya setiap Imlek sojakui sama ibunya. Saya suruh sama istri saya. Itu kan tanpa organisasi toh, tanpa legalisasi itu. Itu gaya hidup. Saudara-saudara yang sungkeman, saudara kan nggak perlu pakai izin negara untuk sungkeman setiap hari Suro ya, apa itu di Jawa itu kan nggak perlu. Saudara mau ziarah ke makam itu nggak perlu izin negara toh. Iya seperti itu. Yang bikin izin negara kan Orde Baru, yang suruh bikin izin. Dan kalau saudara mau kumpul-kumpul bikin gedung gede, nanti saudara bilang kumpul-kumpul mau menyembah Tuhan, nanti nggak subversif lagi, makar. Makanya harus izin kan. Nah itu seperti itu. Itulah faktanya. Nah makanya Yesus meramalkan kerajaannya, tapi organisasi gerejanya yang muncul. Itu kenyataannya kan. Gereja tadinya adalah sebuah organisme, ya, bukan organisasi. Tapi sekarang jadi organisasi. Jemaat tidak berhasil dan itu fakta ya, bahwa kenyataannya bahwa orang non Yahudi mayoritas tidak bisa dirangkul, tapi justru orang non Yahudi yang banyak datang pada Yesus. Sudah lihat tuh gambarnya, lebih asik yang mana tuh rame-rame begitu sama di rumah. Kalau Pak Pendeta bilang lebih asik rame-rame pasti perpuluhannya banyak. Tapi kalau buat pertumbuhan rohani yang kanan. Tapi Pastor Paul, halo. Iya. Tapi biar bagaimanapun yang alkitabiah adalah organisme. Tapi faktanya kan organisasi Tuhan izinkan itu jadi, dan mau tidak mau harus organisasi. Tapi kan yang penting dalam organisasi itu menekankan organisme, yaitu pemuritan. Lah yang disayangkan sekarang memang gereja-gereja sudah kurang fokus kepada pemuritan, tapi pada entertain. Apa pendapat Anda? Atau barangkali dari rekan-rekan yang ada di DAI ini silahkan berpendapat. Pastor Paul dulu, silahkan. Ya, pada kenyataannya memang akhirnya
kita terjebak di dalam organisasi dan kita terjebak di dalam bisnis. Karena untuk bisa menjalankan organisasi perlu uang. Untuk menjalankan organisme spiritual kita hanya perlu Roh Kudus. Untuk menjalankan organisasi kita perlu uang. Dan ketimana ada uang, di situ hati kita ada di situ. Itu makanya kita berantem, kita bertengkar. Apalagi ya jemaat kita, gereja-gereja karismatik dan gereja Pentakosta, 90% diwariskan kepada anaknya. Makanya nggak heran anaknya tembak-tembakan toh. Anak sama mantunya tembak. Nggak heran. Ada. Ini yang ada di Afghanistan sana, bukan di Indonesia. Oh iya, dekat-dekat Suriah. Iya. Pastor, ada pertanyaan dari Pastor Robi Renggung. Ini kalau tidak salah di Bitung, Sulawesi Utara ya. Shalom, Pastor Paul. Apa perbedaan mendasar gereja mula-mula dengan gereja zaman now dalam hal 1, misi, 2, pemuritan, 3, pelayanan pada orang-orang kudus? Ini ada. Nah, ini yang sedang kita masuk nih, bedanya. Ini lagi kita bahas nih, lihat ya. Lihat misinya Paulus. Karena Paulus ini seorang teolog pertama ya, teolog pertama Kristen, Paulus ya. Makanya saya kasih David Post juga kasih Paulus ya. Bagi saya Paulus itu teolognya para teolog. Ya, itu orang sakti itu ya. Ya. Paulus misionaris pertama dan teolog pertama Kristen. Strategi misi Paulus jelas, motivasinya jelas, misi kemenangan Allah yang apokaliptik ya. Gereja adalah komunitas eskatologi. Itu jelas. Kalau sekarang gereja adalah komunitas dagang, ya kan? Hitung perpuluhan. Kalau zaman dulu komunitas eskatologi itu para usia bahwa kita menantikan sesuatu yang mulia dalam eskatologi itu. Kita menantikan para usia sesuatu yang utopia, sesuatu yang mulia ya. Nah, paradigma misi Paulus kan simpel. Gereja itu kelompok baru berdasarkan kasih Kristus. Kalau sekarang gereja adalah kita melihat lahan, ya kan? Suatu ketika ada pendeta, kenalan saya, kita bikin ladang misi di desa. Wah, rugi dong kita. Ya rugilah, mau misi, gimana mau untung? Ya kan? Kita mau pergi misi ya pasti rugilah. Duitnya banyak lah. Nah, dan memang fakta Pastor Paul tahun lalu di Manado saja ada surat turun dari Jakarta, sebuah organisasi di mana gereja-gereja cabangnya dia yang minimal tidak impas atau cash flow-nya kalau ditutup. Fakta itu. Kayak cabang BCA. Cabangnya bank aja yang nggak profit ditutup toh. Jadi 3 pertanyaan, apa perbedaan misi, pemuritan dan pelayanan pada orang kudus? Inilah misinya sekarang dengan misinya zaman dulu beda. Makanya ini kita masuk dalam paradigma misi melenceng jauh sekali hari ini. Ya. Tujuan misi kenapa saya keluar dari organisasi sinode saya yang lama? Karena waktu saya cerita tentang misi, Ibu Gembala tetap ngomong, Ibu Gembala senior ya, karena saya kan juga gembala kan di dalam board director saya. Jadi Ibu Gembala bilang, saya nggak ngerti jalan pikiran orang-orang misi deh. Dia bilang, saya juga nggak ngerti dengan jalan pikiran orang-orang gereja sekarang. Saya bilang begitu. Nah itulah, lihat ya. Terjadi perbedaan dari mandatnya Adam, ya. Sekarang gereja-gereja di Eropa sedang balik ke mandatnya Adam, menciptakan manusia ya untuk dominate, untuk rules, memanage bumi. Makanya gereja-gereja Protestan khotbahnya tentang environment sekarang di Eropa ya. Kalau saudara di Indonesia khotbahnya semua selalu berkat, perdamaian, sedikit politik. Kalau di Eropa khotbahnya environment terus, ceritanya selalu CO2 meningkat, rumah kaca, karena kita melakukan amanat kepada Adam yang dari awal, rules, jaga. Jadi khotbah-khotbahnya semua di sini selalu ekosistem, ekologi, mandat Adam, ya kan. Nah, kemudian dalam misi PL tadi kita sudah lihat jelas kan misinya adalah kepada orang Israel. Kemudian misi Yesus jelas, misi para rasul tadi kita baru bahas. Nah sekarang misi Bapak Gereja kita masuk lihat ada perubahan dari Bapak Gereja. Terus misi prode Bapak Gereja itu zaman susah, zaman aniaya ya. Orang mengaku Yesus Tuhan itu bisa disembelih, itu bisa dijadikan opor itu di pinggir jalan, jadi bakar di pinggir jalan jadikan opor. Sekarang ngaku Yesus Tuhan, hari ini saya kemarin ada satu yang saya baptis,
Wah, dia nangis-nangis waktu dibaptis. Saya senang, wah ini saya bimbing, saya titipkan teman saya. Kemudian setelah saya titipkan, terakhir dibilang, wah saya percaya dengan kekuatan alam semesta. Jadi kayak ini dong, may the force be with you. Saya bilang begitu. Nah, terus nah itu terus mereka ada pergeseran di zaman terutama ketika periode ini kebalik ya, sebelum Katolik Roma ini sebelumnya ada Helenis ya, ada dari Bapak Gereja, sudah saya tulis, dari Bapak Gereja jadi Helenis, dari orang-orang Koptik ini, zamannya Bizantin, dijadikan agama negara, dari zaman aniaya, kemudian mereka harus dijadikan politis, dan orang kalau tidak ke gereja, bisa dibunuh, ya kan, paradigma Katolik Roma juga sama, makanya dalam Katolik Roma, nanti saudara lihat misinya berbeda, Protestan isinya beda lagi, abad pencerahan beda lagi, makin bergeser. Hari ini paradigma oikomenes geser lagi, coba lihat nih, ya ada misi gereja timur, ya kan, konteksnya Kristen dari kalangan masyarakat sosial rendah menempuh kalangan atas menghasilkan filsuf Kristen, tentu ya kan, banyak filsuf Kristen di zaman gereja Bizantin ini, kekaisaran kafir terintegrasi kekristenan menjadi mengisi kevakuman agama. Gereja dan para filsuf ini, lihat, kita tahu, harus kita akui Yohanes 1 terpengaruh dengan Platonis ya waktu itu ya. Tapi sebenarnya bukan terpengaruh, tapi Yohanes menjawab kaum Platonis dan Stoa ya. Makanya pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan theos, dan logos itu adalah theos. Nah itu menjawab Plato kan. Konsep utama pengetahuan, keselamatan harus ditemukan dalam pengetahuan. Kamu akan mengetahui kebenaran akan memerdekakan kamu. Masih bagus ya di sini ya. Teks misi patristik Yunaninya Yohanes 3:16. Mereka bagus sekali. Tuhan mengasihi. Ini masih misinya Bizantin, zaman itu gereja Bizantin. Akibat parosi yang lama nggak datang-datang, maka akhirnya eskatologi ortodoksnya dirohanikan. Terus mulai masuk ke mistisisme, karena takut-takut, kalau enggak mereka berontak semua itu jemaat, karena mereka kan belum lahir baru. Mereka datang, mereka cuma dikasih tahu cerita-cerita, oh iya, mantuk-mantuk. Terus mereka makin kritis loh. Kok Tuhan Yesus nggak datang-datang? Makanya mereka kemudian membuat satu merohanikan. Wow, kamu harus, walaupun kamu miskin, tapi kamu harus menyucikan dirimu. Saudara kalau nonton itu ya, Jon Snow itu itu lihat pendetanya itu kan, nah itu kayak gitu tuh, pendetanya tuh mengalami menyiksa diri dulu. Yang seperti itu. Nah makanya mereka takut dengan kaum Montanis di zaman itu seperti orang Eseni ya, dan seperti orang-orang yang sampai hari ini percaya Roh Kudus, percaya dengan awakening, percaya dengan kesembuhan, percaya dengan mujizat, dan mereka merayakan Paskah tanggal 14 Nisan, bukan hari Jumat. Bukan hari Minggu Paskahnya ya, sorry. Ya. Paskahnya malah hari Minggu, nggak lucu kan? Mereka Paskahnya 14 Nisan bareng sama orang Yahudi. Eskatologinya mereka pakai apokaliptik Yudaisme tetap. Gereja juga di zaman itu melawan, selain Montanis tadi, adalah bidang lain, Arianisme, Unitarian. Saudara penganut Trinitarianisme ya, saudara saya kasih tahu. Gara-gara orang tidak percaya Trinitas dibunuh loh sama gereja. Orang-orang tidak percaya Trinitas masukkan penjara. Padahal firman Tuhan bilang bukan yang percaya Trinitas loh yang diselamatkan, tetapi yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu ya. Nah, kemudian paradigma misinya mulai mereset gereja itu bentengnya doktrin ya, keselamatan melalui keanggotaan gereja. Bayangin, kalau saudara bukan anggota gereja saudara nggak selamat. Kalau saudara bukan anggota HFCC, lihat surga aja enggak? Nggak bahagia, nggak bahagia. Kan happy family community. Happy family. Ya toh, salamu dewe nganjel toh. Yang Alkatibiah gimana? Yang biblikal harusnya. Sekalipun sekarang kita ada di zaman 4.0, tetapi mungkin enggak bahwa misi Alkitabiah atau yang biblikal itu tetap dijalankan. Intinya di mana? Intinya adalah bahwa esensi misi yang al-biblikal gimana? Apakah inkulturasi itu salah budaya? Inkulturasi Roma, kita menganut gereja Eropa. Semua yang di Indonesia gereja Eropa ya.
waktu kekristenan pergi datang ke Cina, mereka dan orang Cina dipersekusi. Terus fotonya Yesus harus dicopot. Mereka nangis-nangis kan orang Kristen di Cina. Wah, kita dia nanya nggak boleh pasang foto Yesus. Pertanyaan saya, apa itu fotonya Yesus? Orang itu fotonya itu kok anak buahnya Mel Gibson, siapa itu? Jadi makanya si Jinping marah. Kamu yang kasih makan bukan Mel Gibson loh. Itu kan foto anak buahnya Mel Gibson, siapa itu yang jadi Yesus itu? Dipasang fotonya, foto saya nggak dipasang. Kan kurang ajar kamu namanya. Saya yang kasih makan kamu. Karena orang-orang misi waktu pergi ke sana, waktu pergi ke Cina, mereka jadi agennya CIA juga. Nah, jadi mereka membawa liberalisme, membawa Amerika. Mereka membawa Amerika. Misi yang datang ke Indonesia, mereka membawa Eropa. Ya, makanya saudara lihat semua peralatan dalam gereja saudara sangat Eropa sekali kan. Dan sekarang yang laku Amerika karena Indonesia kan lebih dekat dengan Amerika, makanya gerakan Pentakosta karismatik lebih laku merajalela di Indonesia. Tapi kalau di Eropa gerakan karismatik nggak laku. Ya, beberapa pendeta ngomong, sorry, that is not our culture. Kenapa? Satu, gerakan Pentakosta, oke lah, mereka masih bisa terima dan cukup banyak ya. Tapi begitu udah masuk gerakan karismatik, sorry, that is not our culture. Kenapa? Karena gerakan karismatik dari Azusa Street. Ya, bukan dari siapa Peter Parham ya, apa? Parham. Bukan dari Bapak Pentakosta, bukan. Sorry ya, saya menggunakan kata yang sangat rasis. Bukan dari orang putih, tapi dari orang hitam. William Seymour. Dan dari Seymour dan William Seymour ini orang hitam dan anak budak lagi, bekas budak bapaknya. Dan mereka budaknya orang Eropa dulu. Makanya bilang, sorry, that is not our culture. Itu sangat jelas sekali. Ya. Saudara bayangin, ya nggak seperti itu ya. Nah, kemudian, saudara lihat, zaman itu, basilika mewah, dibuat liturgi mewah. Memang kemanusiaan Kristus dan ketuhanan Kristus nggak disangkal, tapi tidak diekspos. Zaman sekarang, saudara lihat, ini hampir sama kan? Ini model gereja kayak gini, ini kalau zaman dulu kan mewahnya nggak begitu. Zaman dulu kan ini namanya mewah. Zaman sekarang mewahnya beda. Saudara kalau karpetnya yang nggak harga 1 miliar nggak akan dibeli. Saudara kalau nggak pakai LED, harga gerejanya saja ngeri ya, saudara. Saya bayangin seluruh Jakarta kalau gedung gerejanya isinya dijual, ya. Dan untuk pekerjaan misi, untuk kasih makan orang-orang miskin, untuk pekerjaan misi penginjilan, itu selesai dalam 5 tahun untuk Indonesia dimenangkan konversi jadi Kristen. Nggak nyampe 5 tahun. Masalahnya sekarang semua di Indonesia berlomba-lomba beli jet. Bangga kalau dinubuatin sama Nabi, oh pendeta ini dinubuatin nanti punya jet pribadi. Oh pendeta ini dinubuat. Saya bingung. Alasannya karena Yesus nggak naik keledai. Ya, sorry, kebalik ya, Yesus kan naik keledai. Kita kok naik jet. Nah, paradigma misi Katolik Roma juga mengalami perubahan lagi. Kalau dulu mereka dengan liturgi di Roma, sekarang pakai simbol-simbol namanya. Makanya beda-beda. Kenapa? Intinya adalah aktualisasi diri. Ya, lihat aktualisasi diri. Dan mereka kalau tadi masih bagus ya, Yohanes 3 ayat 16, kalau ini Lukas 14 ayat 23, paksa orang-orang masuk. Paradigma misinya paksa orang-orang masuk. Makanya orang yang tidak menjadi Katolik sesat dihantam sama mereka. Makanya waktu Bizantin diserang sama Islam, didiemin biar hancur sama sekali, biar mati sisan. Iya kan? Makanya akhirnya Bizantin jatuh ke tangan Islam. Coba kalau waktu itu Roma datang. Iya kan? Nggak akan jatuh. Baik, mengenai pola pemuritan bagaimana, Pastor? Nah, pola pemuritan di zaman ini sudah nggak ada. Pola pemuritan mereka di dalam seminari-seminari, dalam biara-biara. Nah, itulah yang kemudian semakin menjauhkan mereka dari realitas. Mereka hidup benar-benar di dalam konsep kenegaraan dan konsep tentang negara Tuhan. Ya, sama seperti orang Islam ya. Jadi apa bedanya sama orang Islam? Nggak ada, sama persis. Zaman ini sama persis. Dan ini makin jauh, saudara lihat ini makin jauh ya, dari mulai Bizantin udah meleset. Lihat jubah-jubahnya serem-serem begini. Yesus nggak pernah pakai baju begituan, ya kan? Apalagi nih gereja Timur, nggak pernah pakai. Mereka mentoringnya mereka itu mentoring yang sangat eksklusif sekali, ya, eksklusif mentoringnya. Jadi orang kaya atau orang ya punya guru yang
bagus. Kalau orang yang nggak kaya nggak punya guru. Ya sama zaman Paulus. Kalau orang yang bagus ya gurunya Gamaliel. Kalau orang yang nggak bagus ya gurunya orang lain. Ya kan, tergantung dia wani piro. Nah, kemudian mulai si Martin Luther ini nakal kan, dia lihat nggak bener nih. Nah, makanya dihantam lagi sama Martin Luther. Dia bikin dalil-dalilnya Martin Luther 90 berapa itu ya, Martin Luther itu. Pembenaran oleh iman dan segala macam. Tetapi akhirnya Martin Luther pun terjebak loh ya. Karena tanpa uang, tanpa didukung oleh negara, Martin Luther kan waktu itu buronan kan. Sehingga dia mau nggak mau harus kompromi dengan kerajaan yang melindunginya, di Jerman kan. Makanya akhirnya stop. Gerakan Martin Luther itu stop di sana. Ketika Augustinus membangkitkan teologi Paulus di abad ke-5, Luther membangkitkan teologi Paulus di abad ke-16. Berusaha balik ya, waktu itu artinya mencoba balik. Tapi akhirnya dengan adanya mulai balik lagi para usia itu, Yesus kan Martin diramalkan zaman itu kan tahun 670 sudah Yesus datang lagi, tapi nggak datang ya. Akhirnya mulai kendor lagi, apalagi dengan kemudian munculnya Calvin tadinya menguatkan ya, tapi akhirnya Calvin juga menjadi salah satu dengan predestinasinya. Akhirnya mulai stop, nggak penginjilan lagi, karena orang kan harusnya sudah diselamatkan toh kalau predestinasi. Ngapain kita beritakan Injil lagi? Makanya orang-orang reform di sini nggak turun ke jalan penginjilan, ya. Terus dibaptis, saya kaget. Kenapa harus dibaptis? Mereka bilang. Jadi mereka sudah jauh sekali, ya. Makin lama makin jauh. Ya, mereka juga mempersiapkan. Mereka percaya bahwa Katolik akan hancur. Jadi mereka semua misinya itu mulai kolonialisme. Coba saudara lihat. Mereka sudah, kalau yang namanya misi, menjadikan namanya misi itu berarti saudara menjadikan mereka budaya semua kita bangsa. Gitu loh. Ya. Iya, menjadikan semua bangsa budaya kita. Ini mulai dari zaman mereka, mulai zaman ini kan, mulai zaman. Jadi gini, banyak orang merasa memegang amanat agung utama gereja, tugas utamanya adalah Matius 28:19, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tetapi ternyata malah kolonialisme. Begitu maksudnya. Iya, itulah faktanya yang terjadi. Ya, idealnya bagaimana? Idealnya bagaimana? Idealnya benar-benar jadikan semua bangsa muridku itu bukan dengan membawa budaya kita, bukan memaksakan orang untuk menjadi agama Kristen. Nah, karena sekarang, Yesus bilang I am the way loh. Kita kasih tahu jalannya dia loh, bukan agama. I'm sorry. Tapi sekarang ada kegerakan yang kembali kepada akar Ibrani. Pada akhirnya jadi Yahudi, tambah jauh lagi daripada Yahudi. Terutama yang menekankan kata Yahweh, kemudian sahabat fellowship dan lain-lain. Menurut Anda gimana? Apakah itulah makanya mereka akhirnya kembali ke tradisi yang ditulis, yang Markus 7:8. Kenapa kamu lebih taat kepada tradisi daripada kepada perintah Tuhan? Daripada entolen, tauteo. Mereka lebih percaya dengan paradosin, tradisi-tradisi. Oh, akar Ibrani, tradisi Ibrani. Mereka lupa orang Yahudi ini yang nyalipin Yesus. Gitu? Yeah. Loh, mereka bangga kalau jadi Yahudi. Mereka lupa orang Yahudi gara-gara mereka akar Ibrani ini mereka menyalipkan Yesus. Iya, tapi kan mereka punya dasar bahwa ya akarnya dari sana, jadi harus kembali ke sana gitu. Tetapi oke, itu betul, tetapi sampai sebatasannya di mana gitu loh. Halo. Itulah sebabnya gereja Katolik dulu melarang semua peringatan-peringatan Yahudi, semua kalender-kalendernya Yesus itu diganti semua karena mereka menghindari Yahudisasi Roma kan, itu kan bekas jajahannya. Makanya semua kalendernya Yesus diganti semua. Jadi Yesusnya sudah nggak menggenapi lagi. Jadi kita bukan balik ke akar Yahudi, tapi kita bukan kembali ke budayanya gitu. Tapi ke Tauratnya. Nah, sekarang ada lagi di Eropa saya ketemu. Mereka melakukan Taurat, orang gereja karismatik. Mereka tidak sok Yahweh-Yahwehan. Tapi mereka masih melakukan hukum Taurat. Rata-rata orang karismatik, contoh di Belanda ya, saya ketemu, semua orang karismatik yang saya temuin nggak makan babi. Saya bilang, waduh rugi amat kamu nggak makan babi itu enak sekali. Saya juga nggak makan babi, tapi satenya Pak. Tuh, satenya ya.
Oke, itu intermezzo. Baik, Pak, ada pertanyaan dari Ibu Julia dan saya rasa bisa saya konekkan dengan misi dari pertanyaan Bapak Robi Rengkung, misi pemuritan sudah banyak tergeser. Gereja apapun, poin akhirnya adalah harus amanat agung. Matius 28, 19, 20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka baru diajar. Nah, ini pertanyaan Ibu Julia nih, menyangkut nih. Apakah dengan demikian perlu ada baptis ulang? Bolehkah dibaptis 2 kali? Nah, ini pertanyaan klasik sebetulnya dari yang percik yang menolak dengan selam. Biasanya begitu. Jawaban Anda bagaimana? Apologetikanya gimana? Nah, sama saja tadi balik lagi. Itu namanya ritual kan. Nah, jadi kan sedang ritual lagi kan, tradisi kan. Padahal Yesus itu tidak mempermasalahkan percik dengan selamnya loh. Faktanya adalah begini. Faktanya adalah di zaman Taurat, zaman Perjanjian Lama, mereka dibaptisnya bukan di selam loh, tapi digerucuk pakai air kan. Digerucuk pakai air atau digerucuk pakai minyak. Diguyur. Ya kan? Kalau itu Daud pakai minyak dari tanduk. Tetapi beberapa yang lain kalau aslinya di imamat, digerucuknya pakai air. Ya kan? Nah, adapun kejadian seperti yang Paulus bilang orang Israel melewati Laut Merah itu, menyeberangi Laut Merah terbaptisan, kemudian Naaman juga menyelam 7 kali. Namun itu tidak secara kalau orang Israel lewat lampu merah kan mereka nggak berenang toh, dia jalan melewati tempat yang kering kan. Nah, kemudian ada lagi, artinya baptis kan baptis. Nah, kalau saudara lihat waktu Yesus berapologetik dengan orang Farisi, kenapa murid-muridmu nggak cuci tangan? Kata cuci tangan itu dari kata baptisol. Ya. Pendeta Protestan kemarin waktu kita baptis, kita di gereja Protestan ini mereka membaptis selam yang pertama. Dia ngotot, baptis itu memang artinya selam, tapi kita itu zaman kuno enggak, karena memang baptis sendiri artinya bukan selam, tapi mandi. Saya lebih tepatnya katanya mandi, makanya kata di bahasa Indonesia dipermandikan itu lebih tepat ya. Kan baptis itu artinya mandi. Sebetulnya itu artinya mandi bukan diselam. Iya, itu lebih tepat. Karena baptis itu artinya cuci, membersihkan diri. Sebetulnya mencuci tangan, membersihkan diri. Nah, pertanyaan krusialnya sekarang, perlukah baptis ulang? Kalau dulu dia nggak punya iman, ya dibaptis ulang. Oke, kan itu baptisan boleh setiap tahun toh. Gitu. Kalau zaman dulu orang Yahudi kan baptisnya setiap tahun toh, Yom Kippur dibaptis ulang, Yom Kippur dibaptis ulang setiap tahun. Memang itu akan terjadi pro kontra gitu kan. Iya, kalau saran saya ya jangan tiap tahun dibaptis. Sekali dong. Terutama kalau berangkat ke Israel baptis. Itu apalagi. Makanya saya bilang tuh kan. Jadi sekarang yang sudah dibaptis terus pergi ke Israel baptis lagi, masih berani bantah kalau Anda sedang melakukan tradisi. Tapi ya bagi saya sekedar untuk pengalaman ya di sini Yesus dibaptis, saya pengen rasakan ya oke aja lah. Iya. Oke. Wisata atau bisnis agama. Itu dia. Nah ini Pak, kan itu pada akhirnya nanti kena kepada ritual dalam gereja ya. Bagaimana baptisan yang ini seringkali terjadi polemik, baptisan mana yang benar. Plus perjamuan suci, perjamuan kudus juga ritual. Ya toh? Ritual. Perjamuan juga ritual yang Tuhan Yesus perintahkan. Bagaimana seharusnya? Seharusnya itu ada di 1 Korintus, sebentar ya. Saya tadi mau cari ayatnya malah lupa pagi-pagi. Waktu Paulus bilang, cara kamu melakukan makan itu, memakan perjamuan Tuhan itu nggak benar. Makanya nggak heran banyak yang sakit, sampai bahkan ada beberapa yang mati. Terus beberapa pendeta khotbahnya, makanya tuh jangan bilang ini cuma simbol. Ya, malah ada yang kasih kesaksian, nih rotinya saya paku nih ke tembok. Ada yang kesaksian, sampai keluar darahnya segala macam. Itu namanya mistisisme, tau nggak? Itulah yang membuat kita diperbodoh dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kenyataannya seperti itu. Ya, tapi saya belum pernah lihat. Dan
Berbahagia yang tidak melihat tapi percaya, itu saudara berarti percaya dengan itu perdukunan dalam gereja justru. Pastor Paul, maaf, kita 20 menit lagi. Oke, lanjut. Iya. Jadi intinya bagaimana sih sebenarnya, kan ritual yang tertinggal di zaman Yesus itu adalah apa? Satu, Holy Communion, kedua, baptisan. Tetapi sebenarnya waktu kita membaptis pun, namanya baptis itu, kenapa itu bukan ritual? Karena baptis itu, air itu yang pertama kali ada dan ada di bumi, alam metafisika pun ada di alam rohani, ya kan? Jadi air itu yang di dalam 1 Yohanes 5 ayat 8 itu menjadi saksi kita. Air bersambung kepada air, ya, sampai dari alam jasmani sampai ke alam rohani. Itu air itu ada di sana dan itu menjadi saksi kita. Saksinya air, darah, dan roh. Yang kedua darah Yesus, tiga Roh Kudus, ya. Nah kemudian kalau saudara lihat di 1 Korintus 10 kalau nggak salah ya, bahwa waktu Paulus menegur mereka makan, pada kenyataannya para rasul itu nggak pakai hosti ya. Mereka makan itu benar-benar memecah roti. Kalau sekarang tuh makan nasi, kalau mereka kan makan roti, memecah roti, pecah-pecah, kita makan nasi. Ya, memang makan benar-benar makan. Makanya waktu kita melakukannya dengan tidak layak, mengapa? Karena di zaman itu sampai dengan hari ini, kalau kita udah makan-makan, pasti donatur gereja yang paling besar yang disuruh makan dulu. Nah, janda-janda miskin belakangan, apalagi kalau udah tua, bau lagi belakangan, sisa-sisa. Makanya Paulus bilang, makanya nggak heran kamu banyak yang mati. Kenapa? Di rumah udah makan kenyang, di sini jamu makan lagi, kamu makan dulu lagi, malah bikin daging paha domba yang paling besar, paha babi yang paling besar kan, bukan domba ya, paha babi kalau kita mohon. Makanya tambah mati kamu, penyakitan, dikutuk sama Tuhan, mungkin penyakitan kolesterol lah. Coba kalau janda-janda miskin dulu yang makan, kamu terakhir sisa-sisanya mereka kamu makan, kamu nanti sehat. Itu malah kalau bisa dari rumah kamu dibawa sekalian buat perjamuan, biar orang-orang ini yang miskin dulu, orang-orang tua, orang yatim dulu yang makan dulu. Harusnya begitu kan? Tapi kenyataannya kan enggak. Itulah perjamuan kudus yang benar. Iya. Itulah perjamuan kudus yang benar. Ya. Dan itu yang kita lalai. Kita lalai, hati-hati ya, karena kita lalai satu, waktu inilah tubuhku, lakukan untuk remembrance of me. Artinya kita harus berbagi hidup kita, ya kan? Kita membagi dapur kita, membagi makanan kita, membagi pakaian kita, ya. Pastor Paul, itulah tubuh, ya. Jadi kalau saya berkata bahwa sebetulnya Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk merayakan Natal, tapi justru merayakan kematiannya, itu yang diperintahkan, yaitu perjamuan Paskah. Apa pendapat Anda? Ya, harusnya begitu. Jadi sebetulnya bukan masalah memperingati Paskah atau Natal. Yesus tidak, yang dimaksud Yesus bukan itu, bukan ritual harinya, tetapi remembrance of me. Jadi ingat, kalau saudara sedang membagi, bagaimana saudara mengingat Yesus ketika saudara membagi makanan Anda. Ya, kalau saudara punya beras sekarung, separuh kasih sama tetangga yang miskin. Itu saudara sedang mengingat akan Yesus. Bukan hari Paskahnya, bukan hari Natalnya. Ketika saudara melakukan perjamuan, ambil inilah darahku, lakukan ini. Nah, Paulus kan bilang, memberitakan kematian Tuhan. Itu hanya saudara memberitakan Injil. Jadi tadi saya dari awal kan bilang, amanahku ada dua. Satu, saudara bagi roti Anda. Dua, beritakan Injil. Kalau gereja nggak melakukan itu, jangan perpuluhan di situ. Karena tak jamin pendetanya sugih, pekerjaan Tuhan dilakukan, yang miskin tetap miskin. Dan saudara sedang tertipu oleh sihir para pendeta. Ya, kalau tetangga bilang, ini sihir yang nyata. Itulah paradigma misi yang benar. Itulah gereja yang benar. Mau model apapun, itu hanya tradisi. Saudara, pertanyaannya harusnya pertanyaan begini. Kalau gitu salah dong semua gereja. Enggak salah. Boleh, nggak boleh. Yang masalahnya adalah kita terjebak di dalam tradisi, di dalam paradosin, tapi kita tidak melakukan entolentoteo, Markus 7 ayat 8. Saat Anda terjebak di dalam paradosin, tradisi. Oh, kalau Anda tidak kolek perpuluhan, Anda masuk neraka, ada ya? Saya kaget ya. Nggak perpuluhan masuk neraka hubungannya. Waduh, tambah ngawur lagi.
Perpuluhan itu Lukas 16 ayat 16. Perjanjian lama. Yesus, tadi kan di depan, Yesus membuat Taurat jadi radikal. Bukan perpuluhan lagi, tetapi 100%. Saudara nggak 100% nggak masuk surga loh. Serius. Bukan cuma perpuluhan. Saudara perpuluhan itu tidak ada tulisannya masuk neraka. Tetapi kalau saudara tidak 100%, saudara tidak masuk surga. Karena lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang neraka masuk surga. Orang kaya masuk surga. Itu masalahnya. Pastor Paul. 1 Korintus 11 ya, 1 Korintus 11 tentang perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai selesai itu ya. Jadi itu cerita tentang perjamuan. Jadi saudara tadi harus bagi roti, itu namanya perjamuan kudus ya, bagi roti Anda. Dan memberitakan Injil atau minum darah. Begitu. Boleh nggak sekarang kita tetap pakai hosti dan pakai cawan anggur kecil, boleh-boleh saja. Tapi kalau saudara nggak melakukan itu, saudara sedang tidak mengatakan Yesus, saudara sedang melakukan ritual. Saudara sedang masturbasi rohani. Itu kasar sekali itu. Saudara pikir saudara bertemu Tuhan Yesus, tapi sebenarnya enggak. Saudara pikir sedang mengingat Yesus, saudara sedang orgasme, saudara pikir, tapi sebenarnya ternyata saudara nggak ada pasangannya. Sendiri, saudara sedang menikmati diri sendiri. Ya. Waktu kita 5 menit lagi. Masih banyak pertanyaan lagi, apalagi bisa sangkut pautkan dengan Kristen Ortodok. Kristen Ortodok ini kan merasa yang paling menjaga tradisi dan lain sebagainya, tapi nggak usah dijawab sekarang. Belum lagi bahasa roh, bagaimana bahasa roh yang zaman Kisah Rasul dan sekarang masih relevankah atau bagaimana? Kebetulan saya juga lagi gencar-gencarnya di situ. Dan tapi belum bisa dijawab sekarang, kita akan lanjutkan berikutnya langsung kepada pertanyaan. Tadi ada Bapak Robert sedang mengetik tetapi belum muncul. Silakan, masih ada waktu 5 menit lagi. Di sesi akhir ini apa yang mau disampaikan lagi? Saudara lihat fotonya itu di layar Anda. Ini adalah rumah seorang pendeta yang sangat kaya raya sekali, yang duitnya dikumpulkan dari hasil charity. Ya, inilah. Belum muncul. Bayangin kalau rumah ini dijual, belum muncul ya. Kalau rumah ini dijual, ini bisa kasih makan berapa ratus orang, berapa ribu orang yang bisa dikasih makan dengan rumah ini. Sementara dia menikmatinya di situ. Ya, berapa banyak Injil yang bisa diberitakan dengan menjual rumah ini. Ini baru rumah, belum ada, udah muncul belum tuh gambar rumahnya? Sudah. Muncul nggak? Baru muncul, ya sudah. Oke, sekarang saya lihat nih gerejanya dijual, ya kan? Coba diklik lagi, diklik lagi Pak, gambar rumahnya. Oke, gambar rumah ini, keluar gambar rumah, kelihatan ya? Mungkin yang lain sudah kelihatan, di tempat saya belum. Ya, lemot berarti internetnya lagi gangguan. Tapi dari tadi kelihatan ya, terus ini gereja-gereja. Coba hari ini saudara sedang berlomba-lomba, saudara hari ini sedang berlomba menghias gereja, berhentilah, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat. Daripada saudara menghias gereja, pergunakan uang itu untuk kasih makan jemaat Anda yang miskin. Dan tapi kan mereka. Bukan berarti tidak perlu, tapi kan kalau kita perlu tempat yang paten, yang representatif kan bukan berarti tidak boleh kan? Kan bukan masalah boleh nggak boleh, tetapi kita sekarang apa sih panggilan gereja? Apa sih panggilan gereja yang benar? Kita tadi kan balik lagi, panggilan gereja adalah bukan untuk bergedung ria. Panggilan gereja adalah dari rumah ke rumah. Jadi kalau perlu nggak punya gedung gereja sebenarnya nggak apa-apa. Saudara harusnya bukan menjalankan organisasi, tapi bagaimana bisa hidup membuat suatu komunitas di dalam the way. I am the way. Saudara sedang ngajari mereka jalan-jalan Tuhan. Bagaimana mereka hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Tapi saudara tadi yang Paulus mengkritik Petrus itu ya, berapolog. Kamu itu mengajarkan jalan Tuhan, tapi kamu sendiri nggak konsisten. Kita menjalankan jalan Tuhan dengan cara kita borjuis dengan gereja-gereja yang mewah, megah, gemerlapan. Kita ngajari jemaat. Kita ngajari jemaat buat ngirit, tapi kita sendiri seperti itu gaya hidupnya. Kita ngajari jemaat untuk hidup kudus, tapi kita sendiri kawin cerai pendetanya. Nah, kan ribet sekali kan. Nah, itu yang nggak konsisten. Itu saudara percayalah, teladan itu berbicara lebih keras. Saya pernah ketemu satu gereja ya, yang gerejanya ala kadarnya, dan
ini di kota yang kecil dan mayoritas Islam, ya, namanya kota, saya nggak usah sebutin nanti, karena udah meninggal pendetanya. Habis meninggal ya biasa rebutan. Tetapi gereja ini nggak ada, telnya aja nggak ada, nggak pakai tel, cuma di plester. Tahu nggak jemaatnya berapa? 2.000. Kalau saya sebut kotanya, saudara akan terkejut sekali. Tapi pendeta ini setiap hari masuk ke desa penginjilan, dan banyak orang, separuh jemaatnya adalah simbok-simbok pasar, simbok-simbok yang kena kanker dan sembuh. Simbok-simbok yang disembuhkan, pak tua, orang singkek-singkek yang masih nggak lancar bahasa Indonesianya, orang jauh, orang-orang yang masih bahasa Jawanya kental sekali nggak bisa bahasa Indonesia, orang kampung, itu separuh jemaatnya. Bayangin, 2.000 jemaatnya ya. Ini di kota kecil, kota kabupaten, dan mayoritas Islam semua. Baik, Pastor Paul. Gerejanya nggak berjanji, nggak kayak gini. Gerejanya nggak bukan gedung mewah. Ya, sangat sederhana ya. Iya, saudara butuh mana? Saudara butuh representatif atau butuh kuasa yang mengalir? Iya. Saudara Paul bilang sembuh, maka sembuh. Ya. Itulah teologi misi yang benar. Ya, Pastor Paul. Waktu kita sudah habis, tapi ada satu pertanyaan yang masuk dari Ibu Julia. Waduh. Apakah mau dijawab saat ini? Iya, tentang perpuluhan ya, itu nanti apakah panjang, jangan. Panjang. Karena nanti akan jadi polemik. Tapi nanti itu Halo. Ya. Ini ada yang masuk, silahkan. Dengan siapa di mana? Silahkan. Halo, ya. Dengan Pak Robi ini. Pak Robi. Halo. Ya, Pak Robi. Shalom. Iya. Shalom. Ya, tadi masalah perjamuan kudus yang menurut Pak Paul itu perjamuan kudus sekarang sudah bergeser dari perjamuan kudus yang di masa gereja mula-mula. Karena kita cuman seremonial aja. Kan kalau menurut pemahaman Pak Paul itu kita memang membagikan makanan kepada orang miskin. Ya. Bagaimana dengan kalau rotinya ya oke-oke aja. Tapi misalnya dengan anggur, bagaimana ini? Maksudnya bisa Pak Paul boleh jelaskan bagaimana cara yang benar kalau sekarang kan kita tidak punya budaya minum anggur, tidak punya budaya minum roti. Kita punya makan nasi sekarang. Kalau Indonesia makan nasi, kalau di Eropa makan roti. Nah itu yang saya bacakan ayatnya. Kalau di Sulawesi Utara saguer, Pak. Iya. Kita buka 1 Korintus 11. 1 Korintus 11. Tunggu dulu, Pastor. Bapak Robert, cukup pertanyaannya? Ya. Oke. Pastor Paul akan jawab. Mohon mic-nya di-mute, Pak. Silakan, Pastor. 1 Korintus 11 ayat 26. Ini ya tentang ini ya. Ini loh. Sebetulnya bukan rotinya, karena rotinya itu saudara membagi makanan Anda di rumah, kan bukan roti kan? Bukan roti. Saudara di rumah makan nasi, bagi nasi. Kalau di sini pakai roti kalau di Eropa. Tetapi kalau saudara di Indonesia bagi Indomie kan? Bagi nasi. Gitu. Nah, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini loh, kamu memberitakan kematian Tuhan. Nah, pertanyaannya, jadi balik lagi tadi, sebetulnya saudara mau model hosti dengan satu seloki anggur cap orang tua, nggak apa-apa. Cuman masalahnya saudara kalau nggak melakukan ini, maka saudara sedang bermasturbasi rohani. Saudara belum melakukan remembrance of me. Karena apa yaitu memberitakan Injil. Kalau saudara nggak memberitakan Injil, memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang, parousia tadi kan. Berarti saudara sedang tidak melakukan perjamuan kudus dengan istilah perjamuan kudus saya salah ya, itu dari Dionysius ya, dari dewa Yunani kan. Ritual Anda yang kita lakukan di gereja-gereja tradisional, bahkan gereja karismatik sekalipun, itu ritual Dionysius ya, dewa anggur. Saudara sedang melakukan itu. Nah, jadi yang benar adalah saudara harus bagi roti hidup Anda, bagi kehidupan ya. Kalau saudara lihat ada jemaat yang nggak bisa sekolah, saudara sekolahkan. Ada jemaat nggak bisa berobat, diobatin. Gereja itu tugas gereja. Tugas negara enggak, itu tugas gereja awalnya. Ya di Eropa kemudian menjadi tugas negara karena itu diambil karena dulu pemerintahnya semuanya senatornya, pemerintahnya semua Kristen semua, makanya itu akhirnya diambil oleh tugas negara. Ulangan 15 dan Kisah Rasul 4, tidak ada yang miskin di tengah
kalian, maka tidak ada kekurangan tentang kalian. Kemudian memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Itulah waktu minum anggur, Tuhan angkat memberitakan kematian Tuhan. Begitu, ya. Baik. Oke, sebagai penutup, berarti bukan berarti ritual perjamuan yang zaman sekarang itu dihapuskan, tentu tidak mudah. Tetapi jangan melupakan esensi dari perjamuan itu, berbagi roti kehidupan dan tolong satu dengan yang lain. Begitu, Pastor? Bukan melupakan, tapi harus justru kembalikan ke esensinya. Nah, yang ritual-ritual itu adalah pemanis, ya kan? Ya. Maksud saya kan tidak mungkin itu akan dihapuskan. Tetapi silahkan jalankan saja, tetapi jangan melupakan esensi yang sesungguhnya, yaitu roti kehidupan. Demikian? Iya, dan memberitakan Injil. Iya. Tadi dua, roti kehidupan dan memberitakan Injil. Betul. Baik. Jadi sebenarnya saya cuma mau bicara, kalau Anda tidak melakukan membagi roti kehidupan Anda, membagi rezeki Anda kepada orang lain, kepada jemaat, ya, dan kepada orang miskin yang lain, dan tidak memberitakan Injil, berarti Anda sedang ada di dalam jemaat tradisi yang sedang dimarah-marahi sama Yesus di Markus 7 ayat 8. Intinya begitu aja sih. Ya. Baik, karena waktu, jadi kita harus berhenti sampai di sini. 1,5 jam. Luar biasa, Pak Soreli. Iya, mengenai Ibu Julia, ini nanti akan kita bahas, tetap kita akan simpan pertanyaan ini, akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Demikian? Di topik lain, karena perpuluhan itu kan panjang ya. Iya, baik. Kita akan tutup. Terima kasih Pastor Paul dan semua sahabat di seluruh dunia yang bergabung di tempat ini. Ini adalah perdana dan kita akan kembangkan lagi. Kalau gitu kita tutup dalam doa, Pastor? Iya. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, perdana yang cukup menarik. Kami berdoa supaya sahabat-sahabat kami yang lain juga diberkati. Kami akan lanjutkan untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Berkati Pastor Paul, pelayanannya, misinya, semuanya yang bergabung, dan semua sahabat kami yang lain. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Amin. Oke, sahabat sekalian, saya Heri Christian di kota Tomohon, Sulawesi Utara, Indonesia, dan Pastor Paul Chang di Bremen, Jerman, untuk DAI, Diskusi Apologetik Indonesia. Kita akan lanjut lagi dengan schedule dan topik yang menarik. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.